Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau membahas topik rasa kecewa, musuh utama motivasi kerja. Ini nanti akan membahas tentang bagaimana solusi mengelola rasa kecewa itu. Baik, kita mulai saja. Siapa yang cocok untuk mendapatkan materi ini? Ya, tentu materi ini sangat cocok untuk semua karyawan dan pegawai, baik itu pegawai negeri, swasta, maupun pegawai BUMN. Jadi intinya nih semua untuk karyawan atau pegawai yang mendapatkan gaji bulanan, mingguan, ataupun harian. Mengapa materi ini penting untuk diketahui? Yang pertama, tidak sedikit karyawan dan pegawai yang motivasi kerjanya turun karena adanya rasa kecewa. Kemudian yang kedua, jika rasa kecewa ini tidak segera diatasi, maka akan memunculkan pikiran dan tindakan yang kontraproduktif. Kemudian yang ketiga, materi ini akan memberikan solusi bagaimana mengelola rasa kecewa sehingga tidak memunculkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif tadi. Materi ini tidak saja menghilangkan rasa kecewa, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi kerja lebih tinggi daripada sebelum ya mengalami penurunan motivasi kerja. Rasa kecewa itu apa sih? Rasa kecewa itu adalah reaksi negatif dalam diri seseorang, baik secara fisik maupun emosional, terhadap terjadinya perubahan atau kondisi yang stabil. Jadi kecewa itu merupakan suatu reaksi negatif dari sesuatu aksi lah. Aksi itu bisa terjadinya perubahan atau kondisi yang stabil. Ya, nanti akan lebih jelas dari contoh-contoh berikut. Kemudian di dalam dunia kerja, ya, itu ada semacam kaidah atau rumus umum ya di tempat kerja terkait dengan rasa kecewa ini. Jadi rumus umumnya itu begitu muncul rasa kecewa, di tempat kerja, siapa saja yang kecewa itu, bisa karyawan, pegawai, ya bisa manajer. Begitu muncul rasa kecewa, maka secara otomatis motivasi kerja akan turun. Ini semacam hukum alam, ya rumus umum begitu. Jadi begitu kita ini mengalami rasa kecewa di tempat kerja itu, ya itu secara otomatis motivasi kerja kita ini akan turun. Ya. Nah, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya rasa kecewa di tempat kerja? Yang pertama, bisa saja orang itu kecewa karena tahu temannya naik pangkat. Jadi yang berubah itu kan temannya, ya. Yang naik pangkat itu temannya. Tetapi kita ini bisa terpengaruh, ya. Kita bisa kecewa karena tahu teman kita naik pangkat, sementara kita tidak naik pangkat. Nah, itu menyebabkan kecewa. Kemudian terjadi konflik dengan atasan. Umpamanya saja seorang karyawan ada sedikit konflik dengan atasannya, ya karena satu masalah, pasti akan merasa kecewa juga. Nah, ini juga akan berakibat nanti di dalam motivasi kerja. Nah, yang ketiga,
sudah 10 tahun tidak naik pangkat. Jadi tadi kan di dalam definisi tadi terjadinya satu reaksi atas perubahan dan keadaan yang stabil. Nah, ini sudah 10 tahun tidak naik pangkat dan berarti stabil. Tidak ada perubahan, itu pun bisa membuat kita kecewa. Karena sudah lama tidak naik pangkat begitu kalau di tempat kerja. Kemudian tidak cocok dengan gaya kepemimpinan bos. Jadi bisa saja atasannya atau bosnya itu gaya kepemimpinannya dia tidak suka gitu ya, sehingga dia merasa tidak cocok sehingga kecewa. Kemudian merasa dianaktirikan oleh bos. Nah ini sering terjadi di tempat kerja, apakah itu di perusahaan swasta, ya di instansi pemerintah, itu bisa terjadi hal-hal seperti ini. Jadi atasannya menganak emaskan seseorang, nah kita merasa dianaktirikan sehingga kita menjadi kecewa. Ya. Kemudian idenya tidak diterima, umpamanya saja di dalam satu forum rapat dan lain sebagainya, kita mengusulkan ide begitu, tetapi ternyata oleh atasan kita tidak diterima. Itu juga bisa menyebabkan kita ini kecewa. Kemudian terjadi perubahan peraturan. Ya, umpamanya saja kita bekerja di satu perusahaan, ternyata perusahaan itu mengeluarkan aturan baru yang kira-kira justru malah posisinya tidak mengenakkan gitu, sehingga dia kecewa. Kemudian dimutasi ke tempat yang tidak disukai. Ini juga banyak terjadi dan ini membuat orang menjadi kecewa. Ya. Kemudian juga dimarahi atasan secara berlebihan. Jadi memang di tempat kerja itu merupakan hal biasa lah. Kalau atasan itu marah sama bawahannya, tetapi kalau berlebihan gitu, apalagi memarahi bawahannya di depan orang banyak ya, apalagi di tempat umum begitu ya, ini sangat membuat kita kecewa ya. Maksudnya atasan sih memarahi supaya lebih baik, tetapi ini kontraproduktif gitu ya. Jadi justru malah kita ini menjadi antipati dan merasa kecewa ya. Bahkan semua perasaan kecewa itu bisa meningkat menjadi stres gitu. Yang berikutnya yang nomor 10 ini umpamanya saja gagal tes seleksi ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi umpamanya saja ada promosi kenaikan jabatan, kita mengikuti tes, ternyata kita tidak berhasil atau tidak lulus. Nah ini juga menyebabkan perasaan kecewa. Nah kemudian yang terakhir, contoh terakhir, mendapatkan surat peringatan ya. Jadi meskipun kita ini berbuat sesuatu yang keliru gitu, tapi kalau sampai mendapat surat peringatan ya, itu jelas menimbulkan rasa kecewa. Nah, dari penyebab munculnya rasa kecewa ini, semuanya itu akan berakibat turunnya motivasi kerja. Nah, kita tahu bahwa kinerja, hasil kerja kita ini adalah gabungan antara potensi kali motivasi. Nah, kalau motivasi kerja kita ini turun, tentu kinerja kita hasilnya akan turun. Nah, ini sangat membahayakan, bahkan sangat merugikan instansi atau perusahaan jika ada karyawan yang sampai semangat kerjanya atau motivasi kerjanya turun. Oleh karena itu, secara pribadi masing-masing. Jadi ini merupakan satu solusi yang muncul dari person kita masing-masing, para karyawan maupun pegawai, supaya kita ini bisa mengendalikan atau mengelola rasa kecewa. Karena sebetulnya kecewa sehingga menyebabkan motivasi kerja kita ini turun, itu yang pertama rugi adalah diri kita sendiri. Artinya karyawan atau pegawai yang semangatnya turun, itu yang sebetulnya merasakan kerugian. Kenapa?
Karena orang yang kecewa itu pasti menderita, ya. Terus kemudian dari sisi kinerja nanti pasti akan turun, sehingga nanti akan dinilai ya bahwa kita ini kinerjanya tidak baik. Nah, ini akan berakibat panjang. Tapi yang paling rugi bahwa selama kita ini tidak bisa mengelola rasa kecewa, sehingga kita ini setiap hari kecewa terus gitu, itu akan merugikan diri kita sendiri karena hidup kita ini akan menderita. Gitu. Ya. Nah, kalau tadi kan contoh-contoh penyebab kecewa secara langsung di tempat kerja, ya. Sekarang penyebab rasa kecewa secara umum, ya, secara umum. Yang pertama bahwa kecewa itu muncul karena kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, angan-angan kita, angan-angannya itu terlalu tinggi. Jadi kita ini mengangan-angan sesuatu keinginan yang terlalu tinggi, tetapi nanti yang bisa tercapai tidak setinggi itu sehingga kita merasa kecewa. Jadi angan-angan terlalu tinggi. Makanya kalau kita ini sudah dewasa, sudah kerja itu cita-cita itu harus disesuaikan dengan kemampuan, ya. Kita ini dulu pada waktu masih sekolah SD, SMP itu kan diajari, ya, buat ya cita-citamu setinggi langit itu ya mungkin nggak apa-apa lah kalau masih SD, SMP, masih sekolah. Tapi kalau sudah kerja begini ya keinginan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang ada. Jadi jangan terlalu tinggi. Nanti kalau tidak tercapai rasa kecewa itu besar. Kemudian yang ketiga, tidak bisa menerima perubahan. Ini yang paling banyak karena rasa kecewa itu ternyata ada satu perubahan yang menyangkut diri kita sendiri. Kalau itu tidak kita pas yang dirugikan atau kita tidak senang perubahan yang terjadi pada diri kita, ya seperti tadi contohnya dimutasi, ya, kemudian tidak mendapatkan perhatian, ya, kemudian dianaktirikan, itu kan yang langsung mengenai pribadi kita. Tetapi perubahan di tempat lain atau di orang lain itu bisa membuat kita kecewa seperti tadi atasannya tidak cocok sikapnya, itu kan orang lain sebetulnya, tapi kita yang kecewa. Terus kemudian teman satu listing itu naik pangkat, nah yang berubah kan temannya, tetapi kita ikut kecewa gitu, ya, bahkan ya kita tidak bisa tidur ya karena tahu teman kita naik pangkat. Nah itu sesuatu yang terjadi, ya, bukan di dalam diri kita sendiri, orang lain pun kita ikut kecewa. Jadi tidak bisa menerima perubahan. Kemudian tidak bisa menerima kestabilan. Jadi kok gini terus tidak naik pangkat, ya. Pekerjaannya kok ini terus gitu. Kadang orang jadi kecewa. Jadi tidak bisa menerima kestabilan itu juga membuat kita kecewa. Kemudian perasaan iri yang membabi kita. Jadi kita ini memiliki sikap atau sifat iri. Jadi kalau ada temannya atau orang lain itu mendapatkan sesuatu, itu kita iri gitu. Terus kemudian tidak rela, ya ini hampir sama, tidak rela melihat orang lain senang. Nah ini adalah penyebab munculnya rasa kecewa secara umum. Ya. Tadi yang sebelum ini tadi saya jelaskan perasaan kecewa muncul di tempat kerja. Gitu. Jadi ini semua itu nanti akan menyebabkan motivasi kita ini turun, semangat kerja ini turun. Ya, efek negatif dari rasa kecewa. Jadi rasa kecewa ini banyak merugikan. Nah itu saya sampaikan apa efek negatifnya dari rasa kecewa. Yang pertama, secara langsung akan menurunkan motivasi kerja. Ya, itu coba panjenengan amati, ya. Orang begitu kecewa pasti ya akan dibarengi dengan turunnya motivasi kerja. Kemudian orang akan berubah jadi pemurung dan pendiam, ya.
Jadi yang tadinya mungkin ceria, tapi karena kecewa dia jadi pemurung dan pendiam. Kemudian enggan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi banyak menyendiri ya di tempat kerja itu karena dia merasa kecewa. Jadi melihat semua orang itu jadi mengecewakan semua gitu. Kemudian tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Jadi kalau dia punya tanggung jawab pekerjaan itu sudah mulai tidak peduli karena ya itu tadi kecewa tadi. Kemudian menjadi pemberani untuk menolak perintah. Ini sudah pada tingkatan agak serius ya. Jadi karena kecewa terus kemudian tidak bisa mengelola ya, ini bisa menjadi berubah yang tadinya santun selalu patuh gitu, ini mulai berani menolak perintah atasan gitu. Kemudian akal sehatnya sudah mulai berkurang, artinya sudah mulai berpikir hal-hal yang negatif gitu. Kemudian angan-angan dan lain sebagainya itu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kemudian pada level tertentu, artinya kalau kita ini sudah tidak bisa mengelola rasa kecewa tadi menjadi lebih meningkat, ya meningkat ke stres dan lain sebagainya. Nah, kita ini bisa jadi berubah menjadi troublemaker. Ya, jadi kalau kita cermati ya di tempat kerja, perusahaan atau di instansi, itu orang yang tadinya ya baik-baik saja karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik, terus kemudian dia kecewa berat gitu, bisa jadi troublemaker lah. Ini pertama memang rugi pada kita sendiri ya sebagai pelaku itu sendiri, tetapi secara institusi itu juga akan merugikan karena orang-orang yang kecewa ini bisa ya menyebar manas-manasi temannya dan lain sebagainya untuk berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Baik, ini kira-kira efek negatif dari rasa kecewa. Nah, sekarang bagaimana cara mengelola rasa kecewa ini, terutama ini di dalam diri kita sendiri. Jadi ini saya dalam video ini memang tidak menjelaskan bagaimana upaya seorang pimpinan ya untuk bisa mengelola perasaan kecewa di anak buahnya gitu. Tapi itu belum saya bahas, nanti mungkin di video yang lain. Tapi ini saya akan memberikan tips 6 cara efektif mengelola rasa kecewa. Jadi kita sendiri bagaimana ya kita mengelola diri kita sendiri supaya rasa kecewa itu cepat hilang dan kita menjadi bersemangat sendiri. Karena kalau kita tidak segera mengelola rasa kecewa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, itu kita sendiri yang rugi. Yang paling banyak rugi ini adalah kita sendiri, bukan ya perusahaan rugi, tetapi yang paling banyak adalah di dalam diri kita. Jadi hidup kita akan menderita, akan tersiksa karena perasaan itu. Baik, jadi ada 6 cara efektif untuk mengelola rasa kecewa. Yang pertama, menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Jadi kondisi, katakanlah sebagai contoh, bahwa kita ini tidak lulus tes untuk jenjang yang lebih tinggi, itu kalau kita ini sudah berusaha, yang terbaik itu memang ya tidak lulus itu. Nah itu yang perlu kita sadari dan kita berpikir ke sana. Ini memang sulit, tapi coba kita usahakan ya. Karena ini ilmunya untuk mengelola itu ya seperti ini, menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Ya, saya ingin memberikan contoh mungkin di luar pekerjaan gitu ya, bahwa yang terjadi saat ini yang terbaik. Kalau kita ingat pernah beberapa tahun yang lalu ada pesawat Air Asia itu masuk di laut gitu ya, kecelakaan, itu ada satu keluarga itu yang tertinggal karena terlambat. Gitu. Nah itu marah-marah ya, dan kecewa berat, ya marah dan lain sebagainya. Tetapi begitu 2 jam dia mendengar bahwa ternyata pesawat yang akan ditumpangi itu masuk
ke laut. Nah, ini dia baru bersyukur, tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Jadi terlambat dan tidak bisa ikut pesawat itu adalah yang terbaik karena diselamatkan oleh Allah. Saya sendiri mungkin akan menceritakan sedikit saja, tapi ini sebagai contoh bahwa pada saat tahun-tahun 90-an 3 itu ada peluang jabatan itu ada, kalau tidak salah ada 6 jabatan yang kosong ya, itu sebagai kepala instalasi di pabrik gula. Nah, dari catatan yang ada, itu sebetulnya saya sebelum 2 tahun sebelumnya itu sudah mendapatkan informasi bahwa saya ada kesempatan untuk menjadi kepala instalasi. Tetapi ternyata pada waktu itu saya justru tidak dimasukkan, tetapi justru saya sendiri yang disuruh menyusun. Waktu itu saya jadi asisten kepala bidang. Ya. Saya yang disuruh kepala bidang itu untuk menyusun siapa-siapa yang menjadi calon untuk menduduki tempat yang 06 itu. Nah, kalau saya sendiri mau mengusulkan, saya kan rasanya tidak etis gitu. Akhirnya saya masukkan teman-teman saya yang selevel gitu. Ternyata langsung diterima oleh atasan. Nah, ternyata saya jadi tidak dapat tempat gitu. Artinya tidak jadi kepala instalasi. Nah, di situ saya sebetulnya sudah berpikir, sudah mulai saya waktu itu sudah berpikir bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Nah, saya alhamdulillah waktu itu tidak kecewa, artinya bisa kecewa mungkin hanya sedikit saja gitu, tapi saya langsung bisa mengelola diri saya sendiri. Nah, ternyata dari 6 teman-teman yang jadi itu hampir rata-rata semua di pabrik yang kecil, ya artinya kelasnya kelas kecil. Nah, setelah 1 tahun berikutnya, ternyata saya juga dipromosikan menjadi kepala instalasi, tetapi di pabrik yang besar. Nah, jadi seharusnya memang saat setahun sebelumnya saya harus juga berpikir seperti ini bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah yang terbaik. Jadi saya tidak promosi itu yang terbaik. Ternyata setahun berikutnya saya dipromosikan di tempat yang jauh lebih besar, sehingga kan untuk bisa naik golongan atau naik pangkat untuk berikutnya itu sangat besar. Dan itu betul, setelah saya pindah menjadi kepala instalasi 3 tahun, ternyata sudah 3 tahun saya naik menjadi administrator. Sementara teman-teman yang dulu itu naik jadi kepala instalasi itu belum jadi administrator. Nah, di sini kita menyadari bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah yang terbaik. Nah, yang pertama penjelasannya adalah baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Keinginan kita tidak sejalan dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita ini melakukan satu upaya, katakanlah berusaha untuk bisa lulus, bisa naik pangkat, ternyata tidak, itu berarti apa yang kita inginkan itu tidak sejalan dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita ini berusaha, ternyata sukses, berarti keinginan kita ini sejalan dengan kehendak Allah. Ya, jadi belum tentu kalau tidak sejalan kehendak Allah itu artinya nanti jelek, kita tidak jadi itu jelek, bukan gitu ya, karena Allah nanti maha tahu. Jadi Allah tahu persis apa yang terjadi pada diri kita. Jadi kalau kita tidak jadi ya, apalagi sebagai contoh umpamanya saja kita ada pemilihan saja menjadi manajer, ada calonnya 2 gitu, ternyata yang jadi bukan kita, bukan diri kita, tetapi orang lain. Nah, itu kalau memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah belajar, berusaha kerja yang terbaik, belum jadi. Nah, itu adalah yang terbaik. Karena Allah itu tahu, ya, Allah itu tahu kalau kita ini tidak jadi, dan bahkan yang menskenario
kita tidak jadi ini adalah Allah. Ya. Contoh yang lebih konkret lagi di masyarakat, umpamanya saja orang mencalonkan menjadi anggota DPR, ya, jadi caleg gitu, sudah berusaha, ya, kemudian dia kampanye, dia juga berbuat sesuatu yang sudah maksimal gitu. Akhirnya pada waktu pemilihan coblosan ternyata dia tidak jadi. Nah, ini harus disikapi, disadari bahwa tidak jadi ini adalah yang terbaik. Dan kita, kalau sudah ada ilmunya ini, apapun yang terjadi pada diri kita, itu disyukuri. Jadi, kita tidak jadi anggota DPR, mamanya, atau tidak jadi manajer, itu adalah yang terbaik. Karena kalau kita paksakan, ya, menjadi anggota DPR atau menjadi manajer, itu mungkin justru malah tidak baik, karena yang tahu persis bagaimana kita ke depan itu adalah Allah, ya, sehingga kita seharusnya, nah ini memang tidak umum ya, tetapi seharusnya pada saat kita ini tidak jadi begitu, kita harus tasakuran sebetulnya gitu. Cuma dianggap aneh gitu. Yang lazim itu kan orang setelah berhasil jadi anggota DPR lah tasakuran. Yang tidak jadi tidak pernah tasakuran. Jadi seolah-olah tidak jadi itu hal yang jelek atau sial, padahal tidak itu. Jadi seharusnya kita tetap bersyukur, bahkan kalau perlu ya memang tasakuran gitu, karena yang terbaik adalah yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian yang paling benar itu adalah ketentuan Allah. Ini yang perlu kita kita sadari, kita pahami. Nah, ini karena memang Allah itu tidak menerangkan langsung bahwa kita ini tidak jadi karena apa, alasannya apa, kan tidak disampaikan. Sehingga kita ini suudon, ya, berpikir negatif gitu, bahwa tidak jadi itu adalah yang terbaik. Padahal yang benar itu ya itu tidak jadi, adalah ketentuan Allah. Itu yang perlu kita sadari. Kemudian kita tidak pernah tahu rahasia di balik kejadian. Jadi artinya bahwa kita tidak jadi, kita belum naik pangkat dan lain sebagainya, terjadi perubahan, dan itu kan kita tidak tahu persis rahasianya. Ya, maunya Allah itu apa, kita tidak tahu. Nah, kita seharusnya berpikir positif ya. Jadi setiap kejadian, setiap sesuatu yang terjadi, ini pasti ada hikmahnya, ada rahasia Allah di balik kejadian-kejadian. Jadi kalau kita bisa memahami ini, ya kita tidak terlalu kecewa, ya. Ini jadi kecewa ini bisa kita, ya, kalau namanya sesaat kita mendengar bahwa kita ini gagal, ya kecewa itu manusiawi lah gitu. Tetapi harus segera kita kelola. Ya, kita harus berpikir bahwa saya tidak jadi adalah yang terbaik, karena ini Allah yang menentukan itu. Jadi ini kira-kira yang pertama, ya, menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, yakin bahwa mati, jodoh, dan rezeki ditentukan oleh Allah. Ini juga satu cara untuk mengelola rasa kecewa ini. Jadi kenapa ada ungkapan ini, biasanya bahasa Jawa, ya, mati, jodoh, rezeki itu Allah yang mengatur, ya. Ini ternyata orang kebanyakan hanya dua saja yang yakin begitu. Jadi mati sama jodoh gitu. Ya, ini kita lanjutkan di penjelasan. Jadi kalau mati, kita sangat yakin Allah yang menentukan, karena begitu kita ditanya kapan mati, penyebabnya apa, di mana, pasti tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah. Jadi kalau urusan mati ini kita yakin betul gitu ya, bahwa Allah itu yang menentukan. Kemudian jodoh, kita sangat yakin juga kalau Allah itu yang menentukan, karena ternyata kita dulu pada waktu sekolah SMA itu tidak tahu jodoh kita ini siapa, di mana, ketemunya di mana, itu tidak tahu. Nah, tahu-tahu itu menjadi jodoh kita, ya. Walaupun kita berusaha, ya, tetapi kalau itu bukan jodoh, seringkali juga tidak jadi, ya. Tapi kalau Allah itu menghendaki, kadang-kadang ya jodoh kita itu ternyata tidak jauh, muka rumah, samping rumah, begitu. Wah, kita sudah berusaha sampai pacar kita ini jauh di luar kota, kadang-kadang
pacaran sudah sampai 6 tahun itu bisa saja tidak jadi. Ya, yang terjadi itulah Allah yang menentukan. Jadi kalau jodoh kita sangat yakin bahwa Allah yang menentukan. Nah, sekarang yang ketiga ini ya, jadi mati, jodoh, dan rezeki. Lah, rezeki ini yang susah untuk kita ini meyakini, percaya gitu. Jadi ya sering kita ngomong ya rezeki Gusti Allah ya sing maringi kan begitu kalau orang Jawa. Ya, tetapi itu kadang-kadang hanya di mulut saja, tapi di hati tidak dimasukkan betul gitu ya. Karena yang namanya rezeki itu kan luas gitu, jadi naik pangkat, dapat kebahagiaan, ada teman baru ya, ada menantu ya, itu kan dapat menantu itu kan semuanya rezeki ya. Tapi kalau di tempat kerja ini kan rezeki ini kan kenaikan pangkat ya, kemudian kenaikan jabatan, gaji naik, dapat bonus dan lain sebagainya. Nah ini ya rezeki ini adalah, nah kalau di sini saya tulis, nah ini biang keroknya banyak orang kecewa karena kita masih tidak yakin kalau rezeki itu Allah yang menentukan. Buktinya apa? Banyak ya, tadi banyak orang tidak bisa naik pangkat, kecewa. Padahal kalau kita yakin bahwa rezekinya Allah yang mengatur, itu kan teman kita yang diatur rezekinya oleh Allah. Mungkin kita belum ya. Kita belum mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat, ini kan rezeki. Dan Allah itu yang mengatur. Allah tahu kalau kita memang belum naik pangkat ya. Nah, itu harusnya kita yakin ya, sama dengan mati dan jodoh. Kalau mati jodoh ini sudah luar biasa kita yakinnya, tapi begitu rezeki ini banyak. Kenapa terjadi masalah di masyarakat, rebutan kekuasaan, ada masalah macam-macam yang muncul di permukaan, itu rata-rata karena royokan atau rebutan rezeki gitu ya. Sehingga rezeki ini harusnya dipahami ya, sama seperti kalau kita memahami mati dan jodoh itu. Jadi kita yakin betul bahwa rezeki ini Allah yang mengatur. Yang penting itu kan kita berusaha ya. Ya, buktinya banyak masalah dalam kehidupan ini rata-rata karena rebutan rezeki itu tadi gitu ya. Seharusnya kita juga yakin bahwa rezeki itu juga Allah yang mengatur. Jadi kalau kita ini yakin betul bahwa rezeki ini Allah yang mengatur, kita ini nggak akan banyak kecewa, ya, nggak stres dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi, kita ini nggak yakin sehingga seolah-olah kita ini dirugikan. Bahkan yang paling parah itu kalau kita sudah menyalahkan Gusti Allah gitu ya. Nah, ini jadi yang kedua ini seharusnya kita ini yakin ya bahwa mati, jodoh, dan rezeki ditentukan oleh Allah. Terutama kita ini mengelola ya keyakinan bahwa rezeki ini memang betul-betul Allah yang mengatur. Yang penting itu semua itu kita sudah berusaha. Jadi itu. Jadi manusia itu sebetulnya kan sama Allah itu diberi kewenangan hanya untuk berusaha. Jadi Allah itu memberikan semua potensi, mulai dari kita bisa berpikir ya, mulai apa kita ini bisa hidup, jantung, paru-paru, ya semua organ kita ini oleh Allah diberikan untuk supaya kita bisa berusaha saja. Ya, tetapi tentang hasil itu Allah yang akan menentukan. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha, apa yang terjadi seperti rezeki dan lain sebagainya itu adalah ketentuan Allah. Ya, jadi yang kedua, yakin bahwa mati, jodoh, dan rezeki. Ya, sekali lagi saya ulangi, rezeki itu ditentukan oleh Allah. Kemudian cara yang ketiga menyikapi apa atau mengelola rasa kecewa ini adalah menyikapi perubahan secara positif ya. Jadi perubahan itu akan terus terjadi. Jadi kita ini kecewa kan karena adanya perubahan-perubahan, baik perubahan di dalam diri kita sendiri maupun perubahan di luar diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu membuat kita ini kecewa. Ya. Padahal perubahan itu akan terus terjadi. Jadi di dalam organisasi apapun, di perusahaan itu akan terus terjadi perubahan-perubahan, aturan-aturan, situasi, kondisi yang tadinya itu sangat mudah untuk mendapatkan laba, mendapatkan bonus, tapi
karena perkembangan zaman menjadi sulit. Nah, ini terjadi perubahan-perubahan. Yang tadinya karyawan itu tidak ada, PHK dan lain sebagainya terjadi. Nah, ini sesuatu yang memang harus terjadi karena memang perubahan tidak akan pernah berhenti. Selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi setiap ada perubahan apa saja, itu pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ini yang perlu kita sadari bersama. Nah, pada saat terjadi perubahan di perusahaan atau di tempat kerja kita, itu kita ini posisinya pas yang diuntungkan atau pas yang dirugikan. Nah, kalau pas yang diuntungkan tidak terlalu sulit untuk mengelola gitu ya, karena mungkin tujuh tambah senang. Tapi pas kita dirugikan, nah ini harus kita kelola diri kita supaya tidak kecewa yang berkelanjutan. Gitu. Jadi intinya sebetulnya kecewa itu adalah manusiawi. Tetapi kalau itu dibiarkan, itu akan menyebabkan apa ya, pemikiran atau tindakan-tindakan yang merugikan kita sendiri maupun organisasi di mana kita bekerja. Kemudian perubahan harus disikapi secara positif. Jadi setiap perubahan itu pasti ada hikmahnya dan kita sebagai orang yang antisipatif itu ya sebelum ada perubahan kita ini sudah mengantisipasi mungkin akan terjadi seperti ini. Jadi kalau terjadi betul kita ini sudah tidak kaget gitu. Kemudian harus bisa mengambil hikmah. Jadi setiap perubahan pasti ada hikmah di dalamnya. Nah itu kita pandai-pandai mengambil hikmahnya supaya bisa untuk mengelola diri kita supaya tidak kecewa. Kemudian harus bisa memanfaatkan peluang. Jadi justru terjadinya perubahan itu ada peluang ya untuk kita lebih maju ya. Contoh umpamanya saja kalau kita ini seorang guru begitu, ini ada aturan bahwa guru yang harus yang bisa naik ke golongan ini umpamanya saja harus memiliki apa ya sertifikat apa gitu. Nah ini kan peluang sebetulnya untuk kita ini membuat diri kita ini semangat untuk lebih belajar sesuatu sehingga kita nanti akan lebih mampu menangani kendala-kendala di kemudian hari. Jadi ada manfaat yang bisa kita ambil gitu. Kemudian harus antisipatif, artinya kita ini selalu berpikir bahwa pada saatnya ini akan ada perubahan-perubahan. Kalau terjadi perubahan, maka kita ini sudah siap, jadi tidak kecewa. Kemudian susah atau senang ya terhadap terjadinya perubahan itu tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan itu. Jadi kalau kita sikapi secara positif, kita hidup relatif atau kita akan hidup bahagia. Tetapi begitu kita menyikapi secara negatif, ya pasti kita akan menderita. Gitu. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat itu merenung, ya merenung. Ini cara efektif yang keempat. Merenung sebetulnya apa yang kita cari di dalam hidup ini. Nah, ini sesuatu pemikiran yang mendasar karena ini dengan cara berpikir seperti ini, merenung seperti ini, nanti kita ini bisa mengelola rasa kecewa kita ini, ya. Karena kalau kecewa itu kan pasti menderita, gitu. Jadi hidup kita kecewa, nggak bisa tidur, kemudian selalu berpikir yang negatif itu sehingga hidup kita menderita, semangat kerja kita ini turun, semuanya malas, begitu ya, perasaan tidak enak, pokoknya menderita lah, gitu. Nah, dengan merenung ini, sebetulnya apa yang kita cari di dalam hidup ini. Nah, karena bisa jadi kita ini walaupun umur kita ini sudah katakanlah sudah lebih dari 40 tahun atau mungkin lebih dari 30 tahun, tapi di dalam hidup ini bisa jadi kita belum merumuskan atau belum tahu kita ini hidup ini yang dicari apa, tujuan hidup ini mau kemana, itu seringkali malah belum tahu. Padahal kalau ibarat hidup ini satu perjalanan, kalau kita keluar rumah, ya menaiki sepeda motor, kemudian kita jalankan, pasti harus ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuan, nah setir ini bisa mubeng-mubeng kemana-mana, bisa belok kiri, kanan, maju, mundur, mubeng-mubeng begitu, karena tidak ada tujuan.
Nah, hidup itu juga begitu. Bayangkan kalau kita ini hidup tidak tahu tujuan hidup ini apa, kemudian apa yang dicari di dalam hidup kita juga belum pernah kita pikirkan dan kita rumuskan. Kenapa kita ini di dalam hidup harus merumuskan tujuan dan apa yang kita cari, Pak? Harus kita rumuskan. Karena apa? Karena tujuan ini akan membawa sikap dan perilaku kita ke arah tujuan itu. Nah, sama ini juga begitu. Jadi kalau kita ini merumuskan tujuan hidup, maka sikap, perilaku, dan langkah kita ini dikawal kemana tujuan itu. Sama dengan kalau kita ini keluar rumah, umpamanya mau ke kantor pos begitu, maka setir sepeda motor, perhatian kita, konsentrasi kita kan mencari di mana kantor pos itu ada. Nah, kita ini juga begitu, hidup ini juga begitu. Kalau kita ini tidak tahu tujuan hidup ini untuk apa, maka kita ini ya ikut-ikutan sana sini, tidak jelas gitu. Jadi, tetapi kalau kita bisa merumuskan tujuan dan apa yang kita cari di dalam hidup ini, maka langkah kita itu bisa terkawal, terarah oleh tujuan itu. Nah, sekarang kita merumuskan apa yang kita cari di dalam hidup kita ini, ya. Apa ya yang kita cari di dalam hidup kita ini, ya. Ternyata kita ini kalau mau berpikir merumuskan, yang kita cari di dalam hidup ini adalah mencari kebahagiaan. Jadi mencari bahagia atau mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Jadi artinya ini bahagia yang diridhoi oleh Allah. Karena kita bisa saja di dunia ini mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kalau kita sekarang merumuskan yang kita cari itu adalah kebahagiaan ya di dunia ini, kita hidup di dunia, dan nanti di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau kita ini kecewa, rasa kecewa itu harus segera dihilangkan karena itu membuat hidup kita ini menderita gitu. Padahal tujuan hidup kita ini kan mencari bahagia. Nah, kalau kita sering stres, sering kecewa, itu kan menjadi tidak bahagia. Nah, oleh karena itu, apa yang menyebabkan kita kecewa harus segera kita rubah, ya kita hilangkan supaya kita tidak menderita. Ini harusnya begitu. Jadi karena kita tahu tujuan itu hidup itu untuk bahagia. Nah, umpamanya saja begini, kita sudah merumuskan, saya kepingin hidup bahagia dunia dan akhirat umpamanya saja. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku kita karena kita kepingin bahagia. Kalau sampai ada sesuatu yang menyebabkan kita ini menderita, maka kita berpikir, nah ya, saya ini kan kepingin bahagia, kok ada teman naik pangkat, kok saya ini menderita. Nah, berarti tujuan saya hidup ini tidak tercapai. Kenapa? Karena ada orang lain yang naik pangkat kok saya menderita. Nah, ini harus saya rubah. Harus bahagia. Nah, bagaimana sekarang orang lain naik pangkat tapi kita juga bahagia? Tentu kita langsung kita cari supaya kita ini tidak ada rasa iri, kita ucapkan selamat dengan ikhlas ya, sehingga kita menjadi ikut berbahagia. Nah, itu salah satu contoh sederhana kalau di tempat kerja. Itu yang sering saya lakukan seperti itu. Jadi kalau ada teman kita naik pangkat dan lain sebagainya, itu segera saja dicari, kemudian diucapin selamat ya, kamu naik pangkat dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya rasa kecewa, iri dan lain sebagainya itu tidak muncul gitu. Ya, jadi karena kita sudah merumuskan tahu tujuan hidup itu mencari bahagia, maka segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita nanti menderita itu tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan. Nah, contoh ini agak agak panjang ke akhirat umpamanya saja. Kalau kita ini kepingin hidup bahagia di akhirat, pasti kita tidak berani melakukan hal-hal yang menyimpang di tempat kerja. Atau dalam kehidupan kita tidak berani melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Karena kita kepingin hidup di dunia maupun di akhirat itu bahagia. Nah, artinya bahwa tujuan hidup atau merumuskan apa yang kita cari di dalam hidup itu sangat penting gitu. Nah,
itu harus tepat juga. Boleh juga orang merumuskan itu. Mungkin mencari kebahagiaan dalam artian harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya kekayaan banyak, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau nanti caranya tidak baik, nah berarti tidak diridhoi oleh Allah. Nah ini kita lengkapi bahwa kita ini kepingin bahagia di dunia maupun di akhirat yang diridhoi oleh Allah. Ya, jadi kalau kita merasakan sesuatu di dalam hidup kita ini menderita, maka kita segera kembali kepada tujuan hidup kita, ya, bahwa kita ini kepingin bahagia. Nah, yang menderita itu harus segera kita rubah menjadi kebahagiaan. Semua yang menyebabkan rasa kecewa harus segera kita rubah menjadi rasa bahagia. Ya, tadi itu. Termasuk kalau kita ada teman naik pangkat, kok kita kecewa. Nah, itu supaya bahagia itu bagaimana ya? Harus kita cari orangnya dan kita ucapkan selamat. Nah, ini adalah cara yang keempat untuk mengelola rasa kecewa. Sekarang yang kelima, meyakini bahwa hal yang membuat kita kecewa adalah ujian. Jadi kita ini meyakini bahwa kalau ada sesuatu yang katakanlah membuat kita ini pertama itu kecewa. Contoh umpamanya saja, kok sudah lama tidak naik pangkat, kemudian kok saya mengikuti tes ini kok tidak lulus ini. Ini kan kita menjadi kecewa. Nah, itu sebetulnya kita yakini sebagai ujian, ujian hidup kita, ya. Jadi semua manusia akan diberikan ujian oleh Allah gitu ya. Setiap ujian bentuknya berbeda-beda ya. Jadi setiap orang itu ujiannya berbeda-beda ya. Ada yang tidak naik pangkat, ada yang macam-macam, keluarganya meninggal, ya istrinya itu selingkuh dan lain sebagainya, itu adalah ujian ya bagi kehidupan kita. Kemudian kita kuat berarti lulus. Jadi kalau kita ini bisa mengelola gitu ya, sesuatu yang membuat kita kecewa itu bisa kita lola, berarti kita ini lulus dari ujian Allah. Tetapi kalau tidak kuat berarti ya tidak lulus gitu. Ya, tentu hidup kita akan menderita. Terus kemudian semua ujian pasti ada hikmahnya. Jadi semua ujian, semua sesuatu yang membuat hati kita ini kecewa, ya itu sebetulnya ada hikmahnya. Ya, jadi Allah itu tidak memberitahukan memang, gitu. Ya termasuk Allah itu tidak memberitahukan bahwa kita ini mati kapan, kemudian dapat jodoh kapan, siapa, itu tidak diberitahukan supaya kita ini berusaha dan tetap mengabdi kepada Allah. Gitu. Ya, kemudian hakikatnya Allah tidak mensengsarakan hamba. Jadi Allah itu hanya menguji saja gitu. Jadi pada saatnya kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan karena Allah akan memberikan jalan ya. Jadi kalau kita kuat ya menghadapi ujian, kita akan diberikan satu kemudahan, derajat kita akan ditingkatkan. Jadi yang nomor 5 ini meyakini bahwa hal yang membuat kita kecewa adalah ujian gitu ya. Kemudian yang keenam, nah ini yang keenam ini kalau semuanya tadi sudah, maka akan bisa dilengkapi dengan cara yang keenam, jadi merapat kepada Allah ya. Jadi kita harus mendekat, merapat kepada Allah. Apa kira-kira? Jadi kita harus sabar ya. Sabar itu kalau kita terus mengingat Allah, ya percaya, yakin, iman kepada Allah, ya, bahwa sesuatu yang terjadi ini Allah yang menghendaki itu sabar. Kemudian kalau agama Islam ya tentu dengan cara sholat gitu ya, sabar, sholat ini memang gandengannya. Terus kemudian ini ya, jadi apapun yang terjadi kita harus meyakini yang terbaik dan harus kita syukuri ya. Jadi ada sesuatu yang menimpa diri kita itu tetap kita yakin bahwa itu pilihan Allah dan itu ujian dan kita wajib bersyukur. Karena apa? Bersyukur ini adalah salah satu cara yang paling ampuh ya untuk kita bisa menghilangkan perasaan-perasaan kecewa dan lain sebagainya. Jadi ini merapat kepada Allah, kemudian tawakal, jadi kuat, ya, tahan, ya, kemudian ikhlas. Ikhlas itu legowo. Jadi kalau sesuatu itu terjadi pada diri kita, itu kita ikhlas itu berarti legowo, ya, yakin bahwa ini Allah
yang menginginkan gitu. Terus kemudian ikhlas itu juga berharap hanya kepada Allah. Jadi ikhlas ini biasanya ada dua, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Nah, jadi kalau yang sudah terjadi kita ini legowo, kita rela, kita bisa menerima, tetapi kalau yang belum terjadi kita mohon, ya berharap hanya kepada Allah. Terus kemudian kalau pasrah itu memang masa depan. Jadi kita ini yakin, kita pasrahkan ya 100% hidup kita ini kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi tetap saja kita harus berusaha. Karena intinya bahwa hidup ini oleh Allah diberi kewenangan untuk berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil itu Allah yang menentukan. Sehingga kita berusaha, kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Ya. Baik, kesimpulannya yang pertama, kecewa di tempat kerja itu wajar dan sangat mungkin terjadi pada diri kita. Yang penting bagaimana kita mampu mengelolanya. Ini yang pertama. Yang kedua, rumusnya tadi itu, rumusnya begitu kecewa maka motivasi kerja pasti turun. Nah, ini makanya kita harus tahu rumus ini sehingga jangan sampai rumus ini terus. Ya, jadi kita tahu bahwa orang kecewa itu nanti ujung-ujungnya ya turun motivasinya. Tapi bagaimana caranya supaya rumus ini tidak berlaku pada diri kita, ya, dan semua orang gitu, sehingga berusaha untuk mengatasi bagaimana caranya supaya kecewa itu cepat hilang sehingga motivasi kerja bisa naik kembali. Kemudian mengelola dan mengatasinya dengan 6 cara tersebut. Jadi mengelola kecewa tadi dengan cara yang sudah kita berikan 6 cara tadi. Kemudian kecewa hilang, motivasi meningkat lagi, dan tentu hidup kita akan bahagia. Nah, ini dari Pak Karto, ya, sesepuh kita yang sudah tiada ini, apa pesannya ini, ya, yang masih ragu dan tidak yakin dengan 6 cara tadi, silahkan menemui saya, ya, dijamin tidak kecewa lagi. Nah, beliaunya sudah ada di alam sana, ya, kalau kita menemuinya ya kita harus ikut ke sana. Jadi rasa kecewa ya sudah tidak ada lagi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga bermanfaat.